Uang, benda yang sangat penting untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Karenanya, banyak orang yang bisa melakukan apa saja demi mendapatkannya. Memilikinya dalam jumlah banyak, membuat seseorang bisa jadi menjadi angkuh dan melewati batas. Begitupun sebaliknya, tidak memilikinya membuat orang itu berpikir dengan berbagai cara agar mendapatkannya. Selamat nonton film. Inilah The Babysitters. Shirley, gadis pintar yang masih duduk di bangku sekolah menengah ini, tengah mempersiapkan ujian untuk perguruan tinggi favoritnya. Di dalam kelas, Shirley dan kawannya saling menggoda satu sama lain. Mereka sedang membicarakan tentang cowok ganteng yang sedang memperhatikannya. Shirley sangat rajin dan pintar. Dia juga sangat pembersih. Semua dia tata dengan rapi dan apik, tidak ketinggalan pada benda-benda yang ada di kamarnya. Kini dia mengambil kerja sampingan sebagai seorang babysitter. Dia bekerja demi uang kuliahnya yang mungkin mahal. Saat Tuan Beltran datang menjemputnya sebagai pengasuh anak, ibunya melihat ada yang aneh dengan gerak-gerik Shirley. Shirley nampak tersenyum menggoda pada Tuan Beltran. Di rumah Tuan Beltran, Nyonya Beltran terlihat sibuk mengurus beberapa barang untuk kedua putranya yang akan dia titipkan pada Shirley. Dia juga tak lupa memperkenalkan Shirley pada anak sulungnya. Saat menjaga anak-anak, Shirley juga sibuk belajar untuk persiapan kuliah. Dia senang hati membantu dan menjaga anak asuhnya. Bahkan dia juga dengan cekatan membersihkan perabotan rumah keluarga Beltran. Saat Shirley membersihkan lantai menggunakan pemutih, tuan rumah datang dan terlihat istri Tuan Beltran tidak suka dengan bau cairan pembersih itu. Saat Tuan Beltran mengantar Shirley pulang, si tuan mengajaknya untuk minum kopi. Mereka pun mampir di kafe untuk bersantai. Di sana mereka sempat ngobrol serius, hingga saat Tuan Beltran memegang tangan Shirley, keadaan menjadi canggung. Saat di mobil perjalanan pulang, Tuan Beltran mengajak Shirley untuk mampir lagi melihat gerbong kereta tua. Di sana mereka berbicara tentang hobi Tuan Beltran. Karena hari sudah larut, terlihat mobil polisi jaga berhenti dari kejauhan. Shirley dan Tuan Beltran berlari untuk bersembunyi. Di atas gerbong tua, Shirley dan Tuan Beltran bersembunyi dari polisi. Mereka mengintai polisi yang sedang mencari mereka. Saat berjaga karena takut ketahuan polisi, mereka berdua berdekatan. Tuan Beltran yang terbawa suasana langsung mencium Shirley. Karena merasa bersalah dan tidak pantas, Tuan Beltran minta maaf atas kejadian itu. Nampaknya Shirley tidak keberatan. Tuan Beltran pun melanjutkan aksinya dengan penuh gairah. Sesampainya di depan rumah Shirley, Tuan Beltran menegaskan kembali kalau yang mereka tadi lakukan tidak pantas, lalu membayar upah Shirley karena telah mengasuh putranya. Terlihat Shirley dan Tuan Beltran galau dan tidak bisa tidur. Mereka berdua juga tidak fokus dengan rutinitas harian mereka. Sampai pada saat Shirley bertemu mata dengan Tuan Beltran di sebuah kafe, mereka berdua tahu apa yang mereka akan lakukan. Di sana, Nyonya Beltran meminta Shirley untuk menjaga anaknya lagi. Sebelum mengiyakan Nyonya Beltran, Shirley menoleh dulu ke arah Tuan Beltran. Hari itu pun tiba. Seperti biasa setelah menjaga anak, Shirley diantar pulang oleh Tuan Beltran. Namun sebelum pulang ke rumah, mereka melancarkan aksi dulu di atas mobil. Mereka berdua sangat menikmati pola asuh babysitter kepada tuannya. Shirley sangat bahagia bisa mengasuh Tuan Beltran. Mengatakan pada tuannya kalau dia suka wangi cairan dari tuannya. Intinya, Shirley sangat bahagia dan jatuh hati pada tuannya. Shirley mengumpulkan uang dari hasil mengasuh tuannya di bawah kasurnya.
sedang belajar, Melissa bertanya pada Shirley apa yang telah terjadi antara dirinya dan tuannya. Shirley menjawab sebatas tuan dan pengasuhnya, namun dia mendapat bayaran lebih karena terjadi sekali hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Melissa memperingati Shirley. Dengan yakin Shirley menjawab aman. Namun Shirley tetap mengasuh tuannya di atas mobil dan dia sangat menikmati profesinya itu. Malam harinya, tuan menelpon untuk bertanya apakah Shirley memiliki teman yang bisa jadi pengasuh sepertinya. Dengan terbata-bata, Shirley menjawab ada. Melissa adalah orang yang Shirley maksud. Melissa menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengasuh tuannya. Setelah melakukan tugasnya, Melissa menemui Shirley. Shirley terlihat ragu berbicara pada Melissa, namun Shirley pun melakukannya. Shirley meminta persenan dari penghasilan Melissa karena dia yang telah menjadwalkan kerjaan untuk Melissa. Melissa tidak keberatan dengan yang dikatakan Shirley. Menurut Melissa, ada lagi yang membutuhkan jasa pengasuh seperti mereka. Namun Shirley kebingungan, siapa yang mau menjadi pengasuh seperti yang dia lakukan? Melissa lalu mengarahkan untuk mengajak Brenda bergabung. Awalnya Shirley ragu apakah Brenda mau melakukannya, tapi Melissa berkata, biarlah Brenda yang memutuskan. Saat sudah di rumah, Shirley dikejutkan dengan seorang yang mengetuk jendelanya. Itu Tuan Beltran. Mereka berdua saling mengasuh di kamar Shirley. Namun itu terganggu karena ayah Shirley masuk ke kamar mencari sesuatu. Shirley canggung berbicara pada ayahnya. Saat ayahnya mengajak Shirley ngobrol, Shirley beralasan sudah mengantuk. Ayahnya lalu pamit pada putrinya, dan Shirley pun kembali bersemangat dan tersenyum gairah pada Tuan Beltran yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Di tempat yang lain, Brenda yang sudah mengasuh putra Pak Tua kebingungan dan bertanya pada Pak Tua, mereka akan kemana? Tanpa menjawab pertanyaan Brenda, Pak Tua langsung mengarahkan pertanyaan untuk diasuh di mobil atau di rumput. Jelas Brenda kebingungan, karena ini pertama kali untuknya. Brenda menghentikan aksi Pak Tua yang sudah mau menyosornya. Pak Tua malu dan berkata lupakan yang terjadi. Seketika Brenda mengerti maksud Shirley memperkejakannya. Dengan tersenyum, Brenda memberi isyarat bahwa dia akan mengasuh Pak Tua. Saling mengasuh pun terjadi antara mereka berdua. Di tempat lain, Shirley sedang mengasuh tuan yang lain bertepatan saat Tuan Beltran menelpon. Setelah mengasuh Pak Tua, Brenda terlihat duduk di depan rumahnya. Sesaat kemudian Shirley dan Melissa datang. Brenda langsung bertanya sejak kapan Shirley melakukan hal ini dan siapa saja yang terlibat sebagai pengasuh. Di sekolah, 3 pengasuh berjalan beriringan. Mereka nampak percaya diri. Shirley menjadikan babysitter sebagai usahanya dan pundi-pundi uang pun semakin lancar mengalir. Pesanan pengasuh mulai banjir dan Shirley menjadwalkannya dengan rapi. Dia bahkan membuat kartu nama yang membuat usahanya terlihat profesional. Tuan Beltran yang sedang meeting dengan temannya dikejutkan dengan kenyataan kalau Shirley juga merupakan pengasuh di rumahnya itu. Teman Tuan Beltran juga menunjukkan kartu nama yang diberikan Shirley padanya. Saat sedang diasuh Shirley, Tuan Beltran yang sedikit cemburu mempertanyakan progres usaha Shirley. Si Tuan juga sempat memperingati Shirley tentang resiko yang akan terjadi. Namun Shirley terlihat tersinggung dan marah, serta meminta bayaran tinggi untuk tugasnya malam itu pada Tuan Beltran. Brenda memamerkan jaket yang baru dia beli pada Nadine. Nadine terlihat cemburu pada saudarinya. Namun Brenda berkata akan membantu Nadine mendapatkan uang lebih. Saat Tuan menjemput Brenda untuk mengasuh, Brenda meminta si Tuan untuk menerima Nadine. Nadine akan menggantikan Brenda hari itu untuk mengasuh si Tuan. Tampaknya si Tuan tidak keberatan, lalu pergi bersama Nadine. Di sekolah, Shirley meminta persenan pada Brenda untuk kerjaannya kemarin. Namun Brenda berkata dia tidak pergi mengasuh, melainkan dia digantikan oleh Nadine. Saat Nadine datang, Shirley lalu meminta persenan itu pada Nadine. Awalnya Nadine menolak, namun setelah Shirley menjelaskan kalau itu semua dia yang atur, akhirnya Nadine memberi persenan pada Shirley lalu pergi. Hari berikutnya, tidak ada orderan pengasuhan yang masuk ke Shirley. Merasa frustasi dengan itu, Shirley terlihat tidak konsentrasi lagi. Namun dia bisa tahu dengan cepat penyebab usahanya gagal. Rupanya Nadine menikung kerjaannya.
Melihat barang-barang mahal yang dipakai Nadine dan teman-temannya, Shirley dan Melissa mencoba meminta Brenda mencari tahu gerak-gerik Nadine. Shirley memanggil Brenda yang buru-buru hendak pulang. Di sana Shirley meminta bantuan Brenda untuk mengawasi Nadine. Brenda mengiyakan dan bersedia mengawasi Nadine. Brenda menelpon Shirley dan menginformasikan kalau Nadine tidak melakukan apa-apa. Tidak ada pula tambahan barang ataupun uang pada Nadine. Nampaknya Brenda berbohong pada Shirley dan menutupi kelakuan Nadine saudarinya. Di sekolah, Shirley mengumpulkan semua babysitter dan memberitahu kalau mereka akan pergi bersama tuan-tuan ke suatu tempat. Di sana juga Shirley sempat menegur Nadine dan gengnya untuk tidak berbuat apa-apa di belakangnya. Nadine dan temannya mengerti perkataan Shirley. Shirley dan babysitternya tengah bersama tuan-tuannya. Para babysitter mengasuh tuannya dengan profesional. Shirley pun mengasuh Tuan Beltran dengan sempurna. Setelah mengasuh Tuan Beltran, Shirley mengasuh tuan yang lain. Tuan Beltran yang melihat Shirley bersama yang lain nampak cemburu dan langsung pergi meninggalkan Shirley. Shirley mengejar Tuan Beltran. Saat bertemu Tuan Beltran, tanpa sepatah kata Shirley langsung membuka bajunya dan siap untuk mengasuh Tuan Beltran. Tuan Beltran dan Shirley pergi lagi ke gerbong tua. Di sana Tuan Beltran meminta Shirley untuk pergi bersama selamanya, meninggalkan keluarga masing-masing. Shirley menolak ajakan Tuan Beltran dengan berbagai alasan. Tuan Beltran memohon pada Shirley agar Shirley mau menerima ajakannya. Terlihat sedikit memaksa Shirley tetap tidak mau. Shirley menelpon Melissa untuk mengabarkan kalau Nadine menikung pekerjaannya mereka lagi. Melissa yang mengasuh menginformasikan kalau dia tahu di mana Nadine. Melissa dan tuannya lantas menjemput Shirley. Mereka bergegas menuju tempat Nadine. Saat sudah sampai, si tuan lalu membuka bagasi mobil tempat Nadine mengasuh. Si tuan memukuli si bapak yang bersama Nadine. Sementara Nadine diseret oleh Shirley dan Melissa. Shirley dan Melissa yang marah hendak membuang Nadine ke bawah gedung. Untung si tuan dengan sigap menangkap Nadine dan menariknya. Saat melihat si bapak yang diasuh Nadine, Melissa sangat kaget. Ekspresi itu dilihat oleh Shirley. Shirley lantas berbalik dan betapa kagetnya Shirley karena si bapak yang diasuh Nadine adalah ayahnya. Shirley terlihat terpukul dan menangis karena sakit hati dan menyesal. Beberapa waktu kemudian, Shirley mengunjungi rumah Tuan Beltran. Dari kejauhan, dia melihat Tuan dan Nyonya Beltran sangat bahagia dengan putra-putra mereka. Shirley terlihat kecewa, namun dia juga sadar bahwa itu memang pantas terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru ini. Tuliskan juga komentar kalian tentang film ini ya, atau judul film yang mungkin layak kita bahas di channel ini. Selamat nonton film.